Selamat pagi, shalom adik-adik. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online bersama kakak-kakak pengasuh dari Komisi Anak GKS Waingapu. Nah, adik-adik, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kak Devi dan kakak-kakak pengasuh lainnya mengharapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat serta sukacita. Adik-adik, sekarang kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Nah, oleh karena itu, mari kita dengan ucapan syukur itu, kita menyapa Tuhan lewat puji-pujian kita yang berjudul Gembira di Rumah Tuhan. Musik. Tetap gembira dan sukacita. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki doa pembukaan kita, mari kita mengangkat hati kita dengan menyanyikan pujian penyembahan yang berjudul Selamat Pagi Bapa.
membawa seluruh rangkaian ibadah kita dalam doa. Adik-adik duduk yang manis dan juga lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Karel. Oleh karena itu, mari kita menyanyi pujian kita, Roh Kudus yang manis. Salam adik-adik. Pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan Keluaran pasal 6 ayat 12. Tapi sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan-Mu hadirlah di tengah-tengah kami, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang kami dengar sungguh-sungguh dapat kami terima, kami miliki dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, dalam membaca firman Tuhan, adik-adik akan dipimpin oleh Kak Metri dan Kak Fidri. Silakan Kakak. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai ayat 24 dan dilanjutkan dengan Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Di bawah perikop, Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya
untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah berlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Tetapi sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana kamu mendapatkannya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bara, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuhan pula yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandu Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa,
Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka yang menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun dapat mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, maka tema dari cerita kita pagi hari ini adalah Aku milik Allah. Adik-adik, kalau di rumah pasti semua pernah punya mainan yang dibelikan oleh papa mama. Ada mainan mobil-mobilan, boneka, sepeda mainan, dan lain-lain. Dan semua mainan-mainan itu pasti selalu dijaga dan dilindungi oleh adik-adik supaya tidak dirusak oleh kawan-kawan. Nah, orang-orang Israel pada saat itu di Mesir mereka menjalani kerja paksa. Mereka bekerja untuk membuat batu bata. Batu bata ini digunakan untuk bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Karena begitu banyaknya bangunan-bangunan, maka mereka harus bekerja setiap hari. Walaupun mereka sudah begitu berat pekerjaannya, tapi mereka selalu mengalami siksaan. Mereka dimarahi, dipukul, mereka sungguh-sungguh menderita di adik. Maka Tuhan juga memperhatikan mereka. Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun yang saat itu menjadi raja di Mesir. Musa dan Harun menghadap Raja Firaun
mereka katakan, Tuhan, izinkanlah orang-orang Israel untuk pergi menyembah Tuhan kami di padang gurun. Jauhnya 3 hari perjalanan. Mendengar permintaan mereka, Raja Firaun menjadi marah. Orang-orang Israel dia tidak lepaskan untuk pergi. Malah pekerjaan-pekerjaan mereka ditambah lagi. Kemudian bahan-bahan yang setiap hari disiapkan untuk mereka buat batu bata, yaitu jerami, untuk selanjutnya mereka tidak disiapkan jerami lagi. Mereka harus mencari sendiri. Tetapi batu bata yang mereka kerjakan tidak boleh berkurang, jumlahnya sama seperti hari-hari kemarin. Nah, pada saat mereka bekerja sambil mencari bahan sendiri, tentunya batu bata yang mereka hasilkan itu tetap berkurang. Jumlahnya tidak sama lagi seperti hari kemarin. Lalu mandor-mandor Israel ini dipukul oleh pengawas-pengawas Mesir, karena jumlah batu bata yang mereka kerjakan tidak sesuai lagi dengan jumlah yang biasanya. Terus mandor-mandor Israel ini pergi menghadap Raja Firaun. Mereka katakan, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan terhadap kami? Kami sudah bekerja. Kami tidak disiapkan bahan seperti biasa. Kami harus mencari sendiri. Tetapi begitu pun kami masih dimarahi, kami dipukul. Tetapi Raja Firaun bukannya membela mereka, tapi sebaliknya dia katakan, hai kamu pemalas. Karena kamu pemalas, maka kamu minta supaya kamu pergi menyembah Allahmu. Jadi sekarang kamu harus tetap bekerja. Bahan-bahan kamu harus cari sendiri. Dan ingat, batu bata tidak boleh berkurang jumlahnya seperti hari-hari sebelumnya. Itulah hukuman buat kamu. Sesudah itu mengertilah adik-adik, mandor-mandor ini mulai berpikir bahwa semuanya ini terjadi karena Musa. Kita sedang disiksa. Mereka pergi menghadap Musa dan Harun. Mereka marah. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan. Musa katakan, Tuhan, kenapa engkau berlaku kejam sekali terhadap umatmu? Engkau tidak membebaskan mereka dari penderitaan, tapi justru mereka tambah menderita saja ini. Tapi Tuhan menjawab Musa, jangan takut. Aku akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku akan menggenapi janjiku supaya
Mereka tahu bahwa aku adalah Allah mereka dan mereka adalah milikku. Aku akan terus melindungi mereka. Adik-adik, kalau kita saja sudah bisa menjaga dan melindungi mainan-mainan kita supaya tidak dirusak oleh teman-teman, karena adik-adik berpikir bahwa semua mainan yang adik miliki itu sangat berharga di matamu, terlebih lagi kita adalah umat Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan akan lebih melindungi kita lebih daripada mainan-mainan yang kita miliki. Dan kita juga tahu bahwa perlindungan Tuhan itu datang melalui orang tua kita, yaitu papa mama. Jadi kalau papa mama ada berikan tugas-tugas rumah, walaupun itu berat, kita jangan comel, jangan kecewa, karena orang tua juga sedang mempersiapkan kita. Kalau sudah besar nanti kita tidak sulit lagi di dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan, tapi kita akan lebih menghadapi dan menerima tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih besar lagi dengan penuh sukacita. Marilah kita menjadi anak-anak yang selalu setia, taat kepada orang tua, yaitu papa mama, terlebih lagi kepada Tuhan kita yang selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kita setiap saat. Amin. Jadi itulah cerita kita hari ini. Saya mengajak adik-adik lagi untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang kami baca. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menolong kami anak-anak untuk dapat menerima, mengerti, dan mau melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap saat. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang selalu setia, taat dengar-dengaran kepada papa mama, ibu bapak guru, terlebih lagi kepadamu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, karena hanya di dalam nama dan kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Dan ingat, persembahan itu kita titipkan kepada orang tua kita, dan orang tua kita memberikan kepada kakak pengasuh di lingkungan masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus Tuhanku.
Baik adik-adik semua, mari kita masuk dalam doa syukur syafaat, di mana kita semua berdoa secara khusyuk kepada Tuhan agar Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, apa yang kita gumuli dalam hidup ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati pada hari ini. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang telah merayakan kemerdekaan pada beberapa hari yang lalu. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh menikmati suasana kemerdekaan ini walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang masih mengganggu seluruh aktivitas kami. Tapi kami mohon Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga dengan semua yang kami terima, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat sampai ke desa-desa agar mereka memimpin kami masyarakat dengan baik dan kami semua dibawa kepada arah yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Timur ini agar mereka bekerja dengan baik untuk membawa kabupaten kami kepada arah yang lebih baik lagi. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami agar mereka terus diberkati, dipimpin oleh Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing kami dengan baik di tengah situasi yang masih belum aman bagi kami, karena kami masih belajar di rumah. Tapi kami percaya ketika Tuhan membawa kami, Tuhan akan terus menyertai kami sampai kami mendapatkan cita-cita kami masing-masing. Karena itu kami mohon hikmat dari Tuhan, sehingga ketika kami belajar di rumah, kami diberikan kemampuan untuk mengerti setiap yang diajarkan lewat online maupun lewat tugas-tugas yang diberikan. Karena kami percaya ketika kami belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kami pengertian, kemampuan, dan akhirnya kami menyelesaikan tugas kami dengan baik dan mencapai cita-cita kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh yang terus membimbing kami lewat siaran online ini. Kami percaya mereka juga akan terus diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka akan terpelihara dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dengaran sambut doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat pujian kita, Aku Diberkati. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.